Berapa banyak hal penting dalam hidup Anda yang sampai hari ini masih tertunda? Olahraga, belajar skill baru, menyelesaikan pekerjaan, atau sekedar membereskan rumah. Jika Anda lelah dengan kebiasaan nanti saja, pada video ini saya akan membahas cara berhenti menunda dengan langkah-langkah yang realistis untuk Anda yang sibuk. Sebelum membahas cara berhenti menunda, kita perlu memahami mengapa kita menunda. Banyak orang menganggap menunda itu sama dengan malas. Padahal seringkali alasannya lebih dalam. Tugas terasa terlalu besar atau rumit. Otak kita cenderung menghindari hal yang terasa berat dan tidak jelas. Akhirnya kita memilih melakukan hal lain yang lebih mudah. Membuka media sosial, menonton video atau mengerjakan hal kecil yang tidak terlalu penting. Takut gagal atau takut dinilai. Misalnya, menunda mengerjakan proyek kantor karena takut hasilnya tidak sempurna, atau menunda memulai usaha karena takut tidak berhasil. Rasa takut ini membuat kita lebih memilih tidak memulai sama sekali. Tugasnya tidak jelas. Mengerjakan skripsi, bereskan keuangan, memperbaiki karir. Terdengar besar dan kabur. Ketika tugas tidak jelas, otak kesulitan memulai. Kita bergantung pada mood atau motivasi. Nanti saja kalau sudah mood, nanti kalau sudah siap. Masalahnya mood jarang datang saat kita butuh. Jadi, menunda seringkali bukan masalah waktu, tetapi masalah emosi dan cara kita memandang tugas itu. Karena itu, solusinya bukan hanya harus lebih semangat, tetapi mengubah cara kita mengatur tugas dan diri sendiri. Langkah pertama untuk berhenti menunda adalah menyadari pola menunda Anda sendiri. Tanyakan pada diri Anda, saya paling sering menunda pekerjaan jenis apa? Tugas kantor, hal yang berkaitan dengan uang, olahraga, komunikasi dengan orang lain, dan sebagainya. Anda bisa menuliskan ini di buku catatan atau di ponsel selama beberapa hari. Tujuannya adalah, Anda tahu medan perang Anda di mana. Anda tahu musuh utamanya apa, tugas yang besar, rasa takut atau distraksi. Tanpa menyadari polanya, kita akan terus mengulang kebiasaan yang sama tanpa sadar. Kesadaran adalah langkah awal untuk perubahan yang nyata. Langkah kedua, pecah tugas besar menjadi langkah kecil dan jelas. Ingat, banyak penundaan terjadi karena tugas terasa besar dan kabur. Contoh, menyelesaikan laporan, terdengar berat. Ubah menjadi, buka file laporan. Kumpulkan data dari minggu ini, tulis draft pendahuluan 1 halaman. Merapikan rumah, terlalu umum. Ubah menjadi, rapikan meja kerja. Susun pakaian di lemari bagian atas. Buang barang yang sudah tidak terpakai di satu laci. Prinsipnya, tugas harus terlihat jelas apa yang perlu dilakukan. Tugas harus bisa dikerjakan dalam waktu singkat, 10 hingga 30 menit. Otak kita jauh lebih mudah bergerak jika tugasnya jelas dan terukur. Bukan kerjakan semuanya, tetapi kerjakan langkah pertama. Langkah ketiga, atur lingkungan agar menunda menjadi lebih sulit. Seringkali kita menunda bukan karena tugasnya mustahil, tetapi karena distraksinya terlalu mudah dijangkau. Beberapa hal yang bisa Anda lakukan adalah jauhkan ponsel saat bekerja. Letakkan ponsel di ruangan lain atau setidaknya di luar jangkauan tangan. Nonaktifkan notifikasi yang tidak penting selama Anda mengerjakan tugas. Bersihkan area kerja dari gangguan. Meja yang penuh barang tidak penting membuat fokus Anda mudah pecah. Simpan hanya yang benar-benar dibutuhkan. Gunakan alat bantu, aplikasi pemblokir media sosial sementara. Timer seperti metode Pomodoro, 25 menit fokus, 5 menit istirahat. Tujuannya bukan menjadi sempurna, tetapi membuat hal yang benar menjadi lebih mudah dan hal yang mengganggu menjadi sedikit lebih sulit. Gunakan aturan 5 menit. Aturannya sederhana. Jika Anda menunda suatu tugas, berkomitmenlah untuk mengerjakannya hanya selama 5 menit saja. Contoh, menunda menulis laporan, kerjakan 5 menit pertama saja. Menunda berolahraga, lakukan stretching atau jalan di tempat 5 menit saja. Menunda membereskan rumah, rapikan satu sudut kecil selama 5 menit saja. Mengapa ini efektif? Mengurangi beban mental. 5 menit terdengar jauh lebih ringan daripada 1 jam penuh. Membangun momentum. Seringkali setelah 5 menit, kita sudah terlanjur mulai dan merasa sayang untuk berhenti. Jikapun Anda benar-benar berhenti setelah 5 menit, itu tetap jauh lebih baik daripada tidak mulai sama sekali. Kuncinya, fokus pada memulai bukan menyelesaikan semuanya sekaligus.
Karena yang paling sulit dari sebuah tugas seringkali adalah langkah pertama. Langkah kelima, bangun sistem bukan hanya mengandalkan motivasi. Motivasi itu naik turun, sedangkan sistem membantu Anda tetap bergerak bahkan saat motivasi sedang rendah. Beberapa contoh sistem yang bisa Anda terapkan adalah blok waktu khusus untuk tugas penting. Misalnya, 20-30 menit di pagi hari untuk pekerjaan prioritas, 20 menit malam hari untuk belajar atau membaca, 10 hingga 15 menit setelah makan malam untuk membereskan rumah. Gunakan to-do list harian dengan 3 prioritas utama. Tuliskan hanya 3 hal paling penting setiap hari. Jika ini selesai, hari Anda sudah tergolong produktif. Berikan hadiah kecil setelah menyelesaikan tugas berat. Contohnya, setelah menyelesaikan laporan, izinkan diri menonton 1 episode seri favorit. Setelah 30 menit belajar, boleh istirahat sambil menikmati minuman kesukaan. Catat progres bukan hanya hasil akhir. Anda bisa menggunakan kalender dan memberi tanda setiap kali Anda berhasil. Bekerja fokus 30 menit. Menjalankan aturan 5 menit atau menyelesaikan 1 langkah kecil. Semakin Anda melihat progres, semakin mudah untuk terus melanjutkan. Ada 2 hal lain yang sering membuat kita terus menunda. Perfeksionisme, ingin hasil sempurna justru membuat kita takut memulai. Ubah cara berpikir dari harus sempurna menjadi saya akan membuat versi pertama dulu, nanti bisa diperbaiki. Rasa bersalah karena terlalu sering menunda. Terjebak pada pikiran, saya memang pemalas, saya tidak bisa disiplin. Gantilah dengan kalimat yang lebih sehat. Selama ini saya sering menunda, tetapi saya sedang belajar mengubahnya. Hari ini mungkin belum ideal, tetapi saya bisa mulai dari 1 langkah kecil. Tujuannya bukan menjadi manusia tanpa celah, tetapi menjadi orang yang mampu terus memperbaiki diri meskipun pelan-pelan. Sebagai rangkuman, 5 langkah praktis untuk mulai berhenti menunda adalah menyadari pola menunda Anda, memecah tugas besar menjadi langkah kecil dan jelas, menciptakan lingkungan yang mendukung fokus, menggunakan aturan 5 menit untuk memulai, dan membangun sistem bukan hanya mengandalkan motivasi. Menunda adalah kebiasaan yang terbentuk dari waktu ke waktu, dan mengubahnya pun perlu waktu. Tidak masalah jika tidak sempurna, yang penting Anda terus bergerak dan tidak berhenti mencoba. Jika Anda merasa materi seperti ini bermanfaat, silakan subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya tentang pengembangan diri untuk orang dewasa. Tulis di kolom komentar, hal apa yang paling sering Anda tunda saat ini? Dan langkah mana yang akan Anda coba terlebih dahulu setelah menonton video ini? Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa pada video berikutnya.